selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu di sekolah hari Minggu online kita, Kak Haris. Betul banget, Kak Desti. Dan Nah, bagaimana nih kabar adik-adik yang ada di rumah? Wah, pasti luar biasa baik deh. Iya, pastinya luar biasa baik, dalam keadaan sehat semua adik-adik di rumah. Oke, selamat datang di sekolah hari Minggu di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Dan seperti biasa juga Kak, kita melaksanakan sekolah hari Minggu secara online. Iya, secara online. Oke Kak Haris, kita sapa dulu deh adik-adik kita di gereja Bethesda. Mana Shalom. suaranya? Wah, kedengaran sampai sini nih Kak, suara Iya. anak-anak dari Selanjutnya, gereja apa lagi Haris? dari gereja Grapirat. Mana gereja Grapirat? Shalom. Shalom gereja Grapirat. Selanjutnya gereja Kalawa. Shalom. Kemudian gereja apa lagi nih Kak Haris? Dari gereja Kalawa. Sudah Kak Haris. Oh, Gereja Apakah namanya? Apakah? Maaf, Kak Dan Desti. yang terakhir dari apa? Batu Katimpun Bawah. Aduh. Iya. Kakak harap kita semua dalam kebaktian online ini tidak mengurangi sukacita kita meskipun masa pandemi ini, sehingga kita kan biasanya anak-anak sekolah minggu kan suka yang namanya datang beribadah, bertemu bersama teman-temannya. Tapi dengan keadaan yang sekarang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu Kak. iya, tapi jangan bersedih hati adik-adik. Di sini kakak-kakak guru sekolah minggu tetap mengajak adik-adik untuk tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Kak Haris ingin mengajak adik-adik yang semuanya ada di rumah, kita angkat satu pujian nih Kak, Iya. dengan judul Matahari Bersinar Terang. Bersinar terang, oke? Oke. Siap. Adik-adik yang ada di rumah, Kakak undang bangkit berdiri ya. Iya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajar kepada kita. Mari puji nama Tuhan yang Esa, mari puji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajar kepada kita. Mari puji nama Tuhan yang Esa, mari puji nama Tuhan yang Esa. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Iya, biasanya kalau kita bangun pagi apa yang kita lakukan Kak Haris? Kita berdoa. Berdoa. Kalau Kak Haris setiap bangun pagi berdoa, Kak Des. Pastinya ada di rumah juga jangan lupa untuk berdoa ya. Setiap bangun pagi mengucap syukur untuk berdoa. Selanjutnya Kak Haris, habis kita berdoa yang pastinya kita merapikan tempat tidur dan mandi, beraktivitas, mandi, beraktivitas, dan jangan lupa mempersiapkan diri untuk bersama-sama datang di kebaktian online sekolah hari Minggu. Oke, kita angkat lagi satu pujian yuk Kak Haris. Dan sebelum itu kita persiapkan diri hati kita dulu Kak, untuk benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hati kita. Gitu. Saya ingin ajak adik-adik yang di rumah untuk kita mempersiapkan hati. Kita angkat satu pujian lagi kembali nih Kak, dengan judul Selamat Pagi Bapak. Iya, kita angkat pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu.
memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ada yang di rumah, kita angkat pujian ini kembali ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ada yang di rumah, mari kita bersatu hati di dalam doa. Baiklah, adik-adik, silahkan duduk yang manis. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak sekolah minggu-Mu dapat kembali bertemu di sekolah hari Minggu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, dan kami juga mengucap syukur hingga pada saat pagi hari ini kami boleh dibangunkan untuk menerima setiap berkat-Mu, baik itu nafas kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, perlengkapilah kami juga dengan hati damai sejahtera dan sukacita. Dan jika sebentar lagi kami hendak memulai kembali aktivitas kami, dan kami juga ingin mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada sukacita Kak Haris? Masih Kak Desti. Iya, dan ada yang juga di rumah. Ada di rumah juga harus ada sukacita. Nah, karena kita sudah bersukacita, pastinya kita akan selanjutnya mendengarkan firman Tuhan ya Kak Haris ya. Berita firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Kak Clara nih Kak. Iya, supaya semakin bertambah sukacita lagi, kita hantarkan pembacaan firman Tuhan terlebih dahulu dengan satu pujian lagi Kak Haris. Oke, dengan judul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Puji Tuhan,
kita bisa kembali lagi bertemu dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Dan juga tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan juga belajar bersama-sama firman Tuhan bersama Kak Clara pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Kakak ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Dan Engkau telah mempersiapkan kami ya Tuhan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan juga ya Tuhan, pada saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin dan sertai ibadah kami ini ya Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami pelihara, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak di sini mau nanya nih sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik pernah nggak ngelihat tukang saat membangun sebuah rumah? Pasti pernah kan adik-adik semuanya lihat tukang bekerja. Dan sini kakak mau nanya, saat tukang membangun rumah, apa sih yang diperlukan untuk membangun sebuah rumah menjadi rumah yang besar dan kokoh? Yang pasti kita perlu batu. Habis itu kita perlu apa lagi adik-adik? Kita perlu kerikil, kita perlu pasir, dan kita perlu juga semen. Dan sini adik-adik, bahan-bahan yang kakak sebutkan tadi dapat membuat bangunan rumah yang dibangun oleh tukang itu dapat menjadi kuat dan kokoh, dan juga agar dapat bertahan lama serta melindungi kita dari badai, panas, dan juga angin yang kencang adik-adik. Dan semua di sini cerita kita hari ini berhubungan dengan bagaimana dua orang yang membangun rumah. Adik-adik semuanya, buat adik-adik yang memiliki Alkitab di rumah bisa membuka Alkitabnya bersama-sama dengan Kak Clara dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27 dengan perikop 2 macam dasar. Nah adik-adik semuanya, di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ini ada dua orang bapak yang ingin membangun dua rumah. Dan kakak mau masuk ke cerita di mana bapak yang pertama itu membangun rumah di tanahnya, dan setiap hari ia berusaha mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun rumahnya yang akan ia bangun. Dan sini bapak yang pertama menyusun batu-batu, baik batu yang besar ataupun batu yang kecil di halamannya. Dia juga mengumpulkan pasir dan juga balok untuk nantinya digunakan sebagai tiang rumahnya. Dan sini ada semuanya. Bapak yang pertama ini merencanakan bentuk ukuran rumah yang akan dibangunnya. Dan di sini adik-adik, setelah ia selesai merancang rumah yang ingin ia bangun, lalu ia menggali tanah dan membuat pondasi rumah yang kokoh adik-adik semuanya dengan membuat lubang mengelilingi bentuk rumah tersebut. Adik-adik pernah kan ngelihat pondasi rumah sebelum dibangun? Di situ juga bapak yang pertama ini meletakkan batu-batu yang cukup besar adik-adik, dan kemudian batu tersebut dicampur dengan semen sehingga dapat melekat dan menjadi dasar rumah yang kuat. Dan di sini adik-adik, setelah pondasi itu kering, lalu bapak pertama ini memasukkan tiang sebagai kerangka rumahnya, dan ia juga menyusun batu menjadi dinding seperti batu bata, batako ya adik-adik semuanya, serta memasang jendela dan juga pintu di rumahnya. Dan adik-adik semuanya, setelah bertahap rumah tersebut dibangun oleh bapak yang pertama, akhirnya
rumah itu selesai dan siap ditinggali oleh keluarga bapak tersebut. Bapak yang pertama lalu bersiap-siap pindah bersama seluruh keluarganya ke rumah tersebut. Kemudian kita masuk ke cerita bagaimana bapak yang kedua membangun rumah. Bapak ini adik-adik semuanya sama membangun rumahnya juga di atas tanah, dan ia menggali tanah untuk dasar rumah sesuai bentuknya seperti bapak yang pertama tadi. Dan di sini hal yang berbeda dengan bapak yang pertama, yaitu bapak yang kedua ini tidak memakai batu untuk membuat dasar rumahnya, adik-adik. Bagaimana ya? Dan ternyata di sini bapak yang kedua itu hanya mencampurkan pasir dan juga tanah liat dan menaruhnya di sepanjang lubang yang telah ia gali. Tadi bapak yang pertama menggunakan batu-batu yang besar dan mencampurnya dengan semen. Namun bapak yang kedua ini, adik-adik, membangun rumahnya hanya dengan pasir dan tanah liat saja. Dan sini adik-adik, kemudian bapak yang kedua ini membangun dan mendirikan tiang dan kerangka rumahnya, menyusun dinding sama seperti bapak yang pertama, dan akhirnya rumah kedua ini selesai, adik-adik. Jauh lebih cepat dari rumah yang pertama. Dan bapak yang kedua ini pun beserta keluarganya pindah untuk mendiami rumah tersebut. Adik-adik, kalau rumah yang pertama perlu waktu selama 6 bulan untuk membangunnya, bapak yang kedua ini membangun rumahnya hanya perlu waktu 3 bulan, lebih cepat daripada rumah yang pertama. Dan di sini adik-adik, waktu terus berjalan, hujan dan angin selalu menerpa kedua rumah itu. Dan adik-adik tahu nggak rumah yang mana yang dapat bertahan lebih lama? Yap, rumah yang pertama, adik-adik. Rumah pertama yang kata kakak tadi didirikan di dasar batu, masih berdiri kokoh dan berdiri tegak. Dan di sini adik-adik sebaliknya dengan rumah yang kedua yang hanya tadi berdasar hanya pondasinya hanya dengan pasir dan juga tanah liat. Di situ rumah tersebut sudah miring dan mulai retak-retak. Nah, adik-adik, dan di sini suatu hari terjadilah badai dan turun hujan yang sangat deras sekali. Dan sini adik-adik, air sungai akhirnya meluap. Dan kalau meluap apa adik-adik? Ya, terjadi banjir. Banjir menggenangi, air menggenangi rumah kedua rumah tersebut. Dan di sini adik-adik, rumah yang pertama masih tetap berdiri kokoh karena dasarnya adalah batu yang kuat dan dapat menahan banjir. Namun adik-adik tahu apa yang terjadi pada rumah yang kedua? Apa ya yang terjadi? Ya, saat air meluap dengan deras sekali, tiang-tiang penyangga rumah yang kedua jatuh dan akhirnya roboh diterjang air arus, adik-adik semuanya. Dan kemudian karena rumah yang dasarnya terbuat dari pasir tadi tidak lagi bisa menahan arus air yang sangat kuat. Akhirnya rumah yang kedua roboh. Dan sini adik-adik, cerita tersebut merupakan perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Dan di sini adik-adik, Tuhan Yesus mengartikan kedua bapak ini. Yang pertama yaitu bapak yang pertama adalah orang yang pandai yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang kuat. Bapak tersebut seperti orang atau umat Allah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dan tekun setiap hari, adik-adik, sehingga firman Tuhan tersebut dapat menjadi dasar yang kokoh sebagai penuntun hidup kita dalam segala hal. Jadinya ketika kita mengandalkan Tuhan dan
melakukan firman-Nya terus setiap hari dalam kehidupan kita, maka kita tidak mudah digoyangkan oleh badai. Badainya apa sih, Kak? Badainya bukan seperti air hujan atau bukan gempa, tapi ini adalah badai kehidupan. Adik-adik kadang bisa merasa sedih ataupun kehilangan. Tapi ketika adik-adik bersama Tuhan Yesus, maka adik-adik tidak dapat terombang-ambing ke sana kemari. Terombang-ambing misalnya melakukan hal yang jahat atau melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan sini adik-adik, sedangkan bapak yang kedua adalah orang yang bodoh karena hanya membangun rumah dasarnya di atas pasir saja adik-adik. Iya, sama seperti bapak yang pertama tadi, ia mau mendengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan tadi tidak ia terapkan, ia tidak mau melakukannya dalam kehidupannya dengan setia dan tekun. Sehingga ketika dasar iman kita tidak kokoh, kita dapat terjatuh ataupun tidak sanggup bertahan di dalam masalah ataupun kesedihan. Dan sini adik-adik, karena tidak semua firman Tuhan yang telah disampaikan oleh misalnya pendeta, guru sekolah minggu ataupun pemuka agama lainnya dapat dituruti oleh semua orang. Dan sini adik-adik semuanya, ketika kita mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan, maka hidup kita aman di dalam Tuhan. Kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan sukacita, tidak ada kesedihan. Dan di sini adik-adik, kiranya adik-adik dapat terus mendengarkan, bahkan melaksanakan firman Tuhan dengan tekun setiap harinya. Namun kakak berharap kita semua dapat bertanggung jawab dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi ya adik-adik, dengan melakukan firman Tuhan dan percaya kepadanya. Jangan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman tersebut masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kiranya firman Tuhan itu dapat tinggal terus diam di dalam hati kita dan terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan juga di sini adik-adik, satu pesan kakak untuk adik-adik semuanya. Firman Tuhan adalah dasar yang lebih kuat daripada semua dasar yang ada di dunia ini, yang tidak dapat digoncangkan oleh keadaan sekalipun. Makanya adik-adik semuanya, rajin-rajinlah baca Alkitab, karena Alkitab adalah sumber kekuatan kita, karena di sini tertulis bagaimana firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita setiap hari. Dan sini sekian cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak Desti, tadi kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan dari Kak Kara. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan tadi bisa menumbuhkan iman kita lagi nih Kak, untuk bisa lebih percaya lagi dengan Tuhan gitu. Dan mengenal Tuhan Yesus. Bisa mengenal lebih dengan Tuhan lagi. Dan tiba saatnya nih Kak, kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan bersama-sama, kita bersatu dulu di dalam doa. Bapa kami ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan ini bisa berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami serahkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke. Kita angkat satu pujian yang berjudul apa Haris? Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu. Oke adik-adik, disilakan untuk berdiri kembali. Kita angkat pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacita.
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke Kak Haris, kita harus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, yaitu 4M. Yang pertama apa Kak Haris? Pertama, memakai masker. Iya. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun, itu sangat penting. Iya. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan. Iya. Dan yang keempat, menjaga jarak. Ya. Oke adik-adik, jadi jangan keluar rumah kalau sesuatu hal yang tidak penting ya. Stay di rumah selalu. Kemudian harus jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Makan makanannya bergizi juga pastinya Kak. Iya betul. Baiklah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa, dan doa kita akan dipimpin oleh Kak Hariswan. Oke, dari yang di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersujud menyembah untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin berdoa buat adik-adik kami Tuhan yang sedang yang akan melaksanakan ujian akhir semester Tuhan. Kiranya ujian mereka nanti bisa berjalan dengan baik Tuhan. Engkau berikan mereka kepintaran, akal budi Tuhan untuk bisa menjawab soal-soal ujian yang akan mereka hadapi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami juga ya Tuhan yang dalam keadaan sakit atau sedang mengalami pergumulan Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau hadir serta dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya bisa mereka merasakan bahwa hadirat Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, untuk orang tua kami, untuk nenek kakek kami Tuhan, untuk bisa selalu diberikan kesehatan, kekuatan mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama masih bisa merasakan sukacita yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan suruh kami Tuhan. Kami alaskan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
kasih Tuhan Yesus. Ini adalah seru kami Tuhan. Kami serukannya dalam satu nama, hanya di dalam nama Putra Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.